Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Ketika membuka mata, Jingga merasakan sesak yang begitu luar biasa di dadanya. Kepalanya kian berdenyut hingga membuat pandangannya kabur. Menghela nafas berat, Jingga menguatkan diri untuk beranjak dan mencari sesuatu dalam tasnya. "Kamu di mana?" gumamnya dengan suara begitu lirih menahan sakit. "Nggak di sini, ada di mana? Di mana?" gumamnya semakin bertambah panik ketika tidak menemukan benda yang ia cari. Tidak ingin membuat semua orang panik, Jingga pun dengan sekuat tenaga melangkahkan kaki untuk mengunci pintunya. Ia segera berjalan kembali menuju kamar mandi dan mengunci pintu juga. "Nggak boleh, Jingga, nggak boleh. Jangan seperti ini. Kumohon, Jingga. Aku mohon." Di antara sadar dan tidak sadar, Jingga kembali meracau sambil menjambak rambutnya dengan frustasi. Di bawah kucuran air shower, Jingga menumpahkan tangisnya. Ia berteriak sekuat tenaganya untuk melampiaskan semua perasaannya. Selama ini Jingga mengalami PTSD, atau yang biasa disebut dengan gangguan stres pasca trauma. Namun sebisa mungkin Jingga menyembunyikan dari anak-anaknya. Maka dari itu, bila kondisi seperti saat ini, Jingga memilih mengurung diri di dalam kamar dan menangis di dalam kamar mandi agar tidak ada yang mengetahuinya. "Tok tok tok. Bunda," panggil seorang anak kecil yang sejak tadi mengetuk pintu kamar Jingga. Namun sudah beberapa menit ia berdiri di sana. Bundanya juga tak membukakan pintu. "Bunda, bobo ya?" tanyanya lagi, dan masih sama, dirinya tidak mendapatkan sautan. "Asa ngapain?" tanya sang kakak menghampiri adiknya. "Asa mau tidur sama Bunda. Bundana nggak mau buka pintu," jawab Asa seraya memanyunkan bibirnya kesal. "Bunda lagi istirahat dulu. Kamu main sama kakak aja yuk. Kita cari Kak Raihan, beli es krim. Mau nggak?" ajak Bintang yang langsung dibalas senyum semangat 45 oleh Asa. "Asa mau 3 es krim ya," ucap anak itu sambil menunjukkan kelima jarinya. "Itu namanya 5, bukan 3, kata Bintang menggelengkan kepalanya terkekeh. Kedua anak itu akhirnya memilih pergi dan mencari keberadaan sang kakak tertua yang tak lain adalah Raihan. Sementara Jingga yang mendengar suara kedua anaknya sekuat tenaga mengumpulkan kesadarannya. Namun tak semudah yang ia bayangkan. Tanpa obat itu, dirinya begitu sulit untuk menghentikan rasa sakit yang ia rasakan. "Aku harus segera menemukannya, tapi di mana? Aku butuh kamu." "Bintang, angkasa." "Enggak, Jingga, kamu harus tetap sadar. Jangan seperti ini. Nggak boleh begini. Harus cepat cari obat itu. Ayo, Jingga." "Aku menaruhnya di mana?" jeritnya begitu frustasi, kala tidak kunjung menemukannya. Dengan keadaan tubuh yang basah kuyup, Jingga terus mengobrak-abrik seluruh isi kopernya. Ia membongkar baju-bajunya untuk mencari keberadaan obat antidepresi yang selama ini ia konsumsi. Berat, sangat berat. Hanya saja Jingga selalu bisa menutupi semua itu. Ketika Jingga meninggalkan langit, ia memutuskan akan pergi ke luar kota. Namun ternyata ia bertemu dengan Nathan. Jingga menerima tawaran Nathan karena saat itu ia tidak tahu bahwa Nathan kakak iparnya. Hingga saat ketika dirinya tidak sengaja melihat foto pernikahan Nathan dan Zahra hingga membuat penyakit Jingga kambuh kembali. Jingga berusaha kabur dan meninggalkan rumah Nathan, namun dirinya pingsan dan dinyatakan hamil oleh Zahra. Ketakutan Jingga semakin bertambah.
Namun Zara tak henti-hentinya memberikan semangat dan motivasi untuk Jingga. Selama ini Zara lah yang menemani Jingga, membantu Jingga dan selalu menguatkannya. Hingga pada akhirnya Jingga bisa menerima kehadiran sang kakak. Ini juga menjadi alasan Jingga mengapa dirinya begitu lama di luar negeri, karena ia takut bila langit mengetahui penyakit yang ia derita, maka langit akan meninggalkannya. Dan setiap kali Jingga merasa ketakutan, maka sakit itu akan muncul dan membuatnya harus mengurung diri di dalam kamar. Pagi harinya, Jingga baru keluar dari kamarnya. Ia mencari keberadaan putra dan putrinya yang sejak kemarin tidak ia lihat. "Sayang, kalian di mana?" panggil Jingga, namun kedua anaknya tidak ia temukan. "Non, Jingga sudah bangun. Mau langsung sarapan, Non?" tanya sang bibi ketika melihat Jingga menuju meja makan. "Anak-anak saya di mana, Bi? Raihan juga?" tanya Jingga sembari mendudukkan diri di kursi. "Oh, tadi Dan Raihan bilang mau jalan pagi, Non," jawab bibi yang langsung dibalas Oria oleh Jingga. Saat Jingga tengah menikmati sarapannya, tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki yang berlarian dari arah depan. Ia tahu bahwa itu suara anak-anaknya. Ia pun memutar kursinya dan menyambut kedatangan mereka. Namun saat dirinya hendak berdiri, tiba-tiba ia merasa seolah nafasnya terhenti. Tidak hanya itu, bahkan kini tubuhnya bergetar ketika melihat kedua anaknya datang bersamaan dengan seseorang. "Kak, kalian?" gumam Jingga dengan mata berkaca-kaca, namun hatinya begitu sesak. "Bunda, lihat deh, Bintang sudah membawa ayah. Tadi..." Jingga sudah tidak bisa mendengar perkataan putrinya dengan jelas. Kini matanya semakin berkunang-kunang, hingga pada akhirnya ia kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke lantai. "Bruk!" "Bunda!" pekik Bintang dan Angkasa bersamaan. Angkasa yang tengah berasa digendong sang ayah pun segera meronta meminta turun dan berlari menghampiri bundanya. "Bunda, bangun Bunda, Bunda bangun!" Kedua anak itu begitu panik hingga terus mengguncang tubuh Jingga. "Sayang," langit pun tak kalah panik. Ia segera mengangkat tubuh Jingga dan membawanya ke kamar. Seharusnya langit masih berada di luar kota, namun pagi-pagi sekali tadi dirinya memilih segera pulang lantaran semalaman penuh dirinya terus terbayang akan pertemuannya dengan Jingga. Ketika dirinya sampai di Jakarta, ia segera mendatangi rumah Raihan dan bertemulah ia dengan Raihan yang memang sedang mengajak sepupunya jalan pagi. Sebenarnya dulu langit pernah mendatangi rumah itu, hanya saja dulu dia terlambat karena rumah itu sudah kosong dan pembantu mengatakan bahwa Raihan dan keluarganya sudah keluar negeri. Hal yang tidak pernah langit duga sebelumnya, bahwa ternyata kedua anak kecil yang kemarin ia kira adalah anak dari Jingga dan Raihan ternyata mengenalnya dan langsung berlari memeluknya serta memanggil dirinya dengan sebutan ayah. Pada akhirnya, Raihan menjelaskan semuanya kepada langit tentang kesalahpahaman selama ini. Raihan juga mengatakan bahwa Nathan dan Zara adalah orang tuanya, yang berarti kakak dari Jingga. Langit bernafas lega karena pada akhirnya ia mengetahui semuanya. Jingga masih miliknya dan masih mencintainya. Hanya saja ada hal yang membuat hati langit sedikit mengganjal. Raihan yang mengetahuinya pun memilih diam dan meminta agar langit berbicara sendiri dengan Jingga karena Raihan merasa dirinya tidak berhak. "Bunda, bangun Bunda!" gumam Bintang terus meracau mengguncang tubuh Jingga. Sudah ya, ayah sudah menelpon dokter, jangan khawatir," ujar langit begitu lembut mengusap kepala Bintang, berusaha untuk menenangkannya.
Padahal wajah ayah ganteng kayak Asa, tapi kenapa bunda pingsan? Ayah bukan hantu kan? Celetuk Bintang disela isak tangisnya dan seketika membuat tangan langit langsung terhenti di udara dengan raut wajah bingungnya. Apakah wajahku seseram itu? Gumam langit dalam hati namun tetap berekspresi datar.